Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta yang Allah rahmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pelajaran 17B bagian tata bahasa, khusus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way. Pada pelajaran ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fi'il amr dan nahi. Di sana ada idrib, isma', i'lam, dan i'mal. Seperti biasanya kita akan belajar tata bahasa menggunakan TPI, Total Physical Interaction, agar membuat pelajaran kita menjadi mudah, menarik, dan interaktif. Apa itu TPI? Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan semuanya bersamaan. Kita revisi terlebih dahulu pelajaran sebelumnya, lebih kurang sekitar 3 menit. 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, 3 bentuk kata ada isim kata benda, ya bisa jadi dia nama seperti kitabun atau Makkah, atau ciri sifat muslim mukmin, ada tandanya, ada al di depan dan di akhirnya an, in atau al di depan dan di akhirnya ada in, ad. Itu adalah isim. Yang kedua adalah fi'il kata kerja. Contohnya fataha, ya'maluna, dan yang ketiga adalah harf selain isim dan fi'il. Contohnya ada bi, li, min, fi, inna. Sedangkan fi'il adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, sebagian besar kata kerja terdiri dari 3 huruf akar. Seperti fa'ala, fataha, nasara, daraba. 3 bentuk fi'il dalam bahasa Arab tidak kita pelajari. Yang pertama ada madi, bentuk lampau, mudhari, bentuk sekarang, amr, bentuk perintah. Baik, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar fi'il amr dan nahi dari kata unsur. Nasara yansuru unsur. Saya minta teman-teman, mari kita evaluasi, kita revisi, sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan dengan gerakan. Unsur, tolong. Unsuru, tolonglah. La tansur, jangan tolong. La tansuru, jangan tolong. Sekali lagi, unsur, tolong. Unsuru, tolong. La tansur, jangan tolong. La tansuru, jangan tolong. Kemudian silakan lanjutkan, sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan dengan gerakan. Uzkur, ingat. Uzkuru, ingat. La tazkur, jangan ingat. La tazkuru, jangan ingat. Sekali lagi, uzkur, ingat. Uzkuru, ingat. La tazkur, jangan ingat. La tazkuru, jangan ingat. Kemudian u'bud, artinya sembah. Sebutkan artinya dengan gerakan. U'bud, sembah. U'budu, sembah. La ta'bud, jangan sembah. La ta'budu, jangan sembah. Sekali lagi. U'bud, sembah. U'budu, sembah. La ta'bud, jangan sembah. La ta'budu, jangan sembah. Ukhluk, ciptakan. Ukhluqu, ciptakan. La takhluk, jangan ciptakan. La takhluqu, jangan ciptakan. Baik, pelajaran hari ini kita akan belajar lebih banyak kata kerja, fi'il amr. Kita telah membagi setiap materi dalam bagian-bagian kecil untuk memudahkan berlatih. Kita masuk bagian pertama. Di depan ada tabel fi'il madhi, mudhari, dan amr serta nahi dari kata daraba yadrib, artinya memukul. Daraba, dia telah memukul. Yadribu, dia memukul. Baik, daraba, dia telah memukul. Darabu, darabta, darabtu, darabtu, darabna. Telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yadribu, yadribuna. Tadribu, adribu. Tadribuna, nadribu.
Baik, sekarang kita belajar tentang fi'il amr dan nahi dari kata idrib. Saya minta teman-teman ikuti saya dengan gerakan idrib, pukul. Idrib, pukul. Idribu, pukul. Idribu, pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. Sekali lagi, idrib, pukul. Idrib, pukul. Idribu, pukul. Idribu, pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. Baik, sekarang saya minta teman-teman sebutkan artinya saja dengan gerakan. Idrib, pukul. Idribu, pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. Sekali lagi, idrib, pukul. Idribu, pukul. La tadrib, jangan pukul. La tadribu, jangan pukul. Baik, sekarang silakan teman-teman ikuti dengan gerakan bahasa Arabnya saja setelah saya. Idrib, idribu, idrib, idribu, la tadrib, la tadribu, la tadrib, la tadribu. Sekali lagi. Idrib, idribu, idrib, idribu, la tadrib, la tadribu, la tadrib, la tadribu. Baik, silakan di pause videonya terlebih dahulu. Ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Atau jika ada teman di sebelah, silakan saling mengajarkan. Silakan. Alhamdulillah kita masuk bagian kedua, percakapan sederhana. Ketika saya minta seseorang untuk memukul, idrib, pukul. Maka kita akan menjawab, saufa adribu. Segera saya akan pukul. Saufa adribu. Segera saya akan pukul. Baik, saya minta teman-teman yang menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab dengan gerakan. Idrib. Saufa adribu. Idribu. Saufa nadribu. Sekali lagi. Idrib. Saufa adribu. Idribu. Saufa nadribu. Baik, silakan di pause videonya dan ulangi untuk dipelajari secara mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, sekarang mari kita tambahkan objek al-qurrata. Qurrata artinya bola. Al-qurrata, bola. Ya, bola. Sehingga ketika kita minta, pukullah bola. Idribil qurrah. Idribil qurrata. Idribil qurrata. Pukullah bola. Maka kita menjawab, saufa adribul qurrata. Saufa adribul qurrata. Segera saya akan pukul bola. Ya, segera saya akan pukul bola. Baik, saya minta teman-teman yang menjawab dalam bahasa Arab. Idribil qurrata. Saufa adribul qurrah. Oke, baik, untuk memudahkan maka baris terakhir kita hilangkan saja. Idribil qurrah. Saufa adribul qurrah. Idribul qurrah. Saufa nadribul qurrah. Mari kita ulangi sekali lagi. Jawab pertanyaan dengan bahasa Arab dan juga gerakan. Idribil qurrah. Saufa adribul qurrah. Idribul qurrah. Saufa nadribul qurrah. Terakhir. Idribil qurrah. Saufa adribul qurrah. Idribul qurrah. Saufa nadribul qurrah. Baik, silakan di pause videonya dan ulangi secara mandiri untuk berlatih 2-3 kali ulangan. Kita lanjutkan. Bagian ketiga. Di depan sudah ada tabel fi'il madhi, mudhari, dan madhi dan amr serta nahi dari kata kerja mendengar. Sami'a, dia telah mendengar. Sami'a, sami'u, sami'ta, sami'tu, sami'tum, sami'na.
Yasma'u, yasma'una. Tasma'u, asma'u. Tasma'una, nasma'u. Dan sekarang kita akan belajar fi'il amar dan nahi dari mendengar. Baik, saya minta teman-teman ikuti dengan gerakan setelah saya. Isma', dengarkan. Isma', dengarkan. Isma'u, dengarkan. Isma'u, dengarkan. La tasma', jangan dengarkan. La tasma', jangan mendengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. Sekali lagi. Isma', dengarkan. Isma', dengarkan. Isma'u, dengarkan. Isma'u, dengarkan. La tasma', jangan dengarkan. La tasma', jangan dengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. Baik, sekarang silakan teman-teman sebutkan artinya saja dengan gerakan. Isma', dengarkan. Isma'u, dengarkan. La tasma', jangan dengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. Sekali lagi. Isma', dengarkan. Isma'u, dengarkan. La tasma', jangan dengarkan. La tasma'u, jangan dengarkan. Baik, sekarang silakan ikuti dengan gerakan bahasa Arabnya saja setelah saya. Isma', isma'u, isma', isma'u. La tasma', la tasma'u, la tasma', la tasma'u. Sekali lagi. Isma', isma'u, isma', isma'u. La tasma', la tasma'u, la tasma', la tasma'u. Baik, silakan teman-teman berlatih di pause videonya, berlatih secara mandiri, ulangi dengan ulangan 2-3 kali. Alhamdulillah, kita masuk bagian keempat, percakapan sederhana. Ketika saya minta seseorang untuk dengarkan, maka saya ucapkan isma, dengarkan. Maka yang mendengar akan menjawab saufa asma'u. Segera saya akan mendengar. Saufa asma'u, segera saya akan mendengar. Baik, saya minta teman-teman yang menjawab dalam bahasa Arab dengan menggunakan gerakan. Isma, saufa asma'u. Isma'u, saufa nasma'u. Sekali lagi. Isma, saufa asma'u. Isma'u, saufa nasma'u. Isma, saufa asma'u. Isma'u, saufa nasma'u. Baik, isma'u. Dengarkan. Saufa nasma'u. Segera kami akan mendengarkan. Baik, kita tambahkan objek Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sehingga kita terjemahannya dengarkan Al-Qur'an. Isma'il Qur'ana. Isma'il Qur'ana. Dengarkan Al-Qur'an. Apa kita jawab? Saufa asma'ul Qur'ana. Segera saya akan mendengarkan Al-Qur'an. Segera saya akan mendengarkan Al-Qur'an. Baik, saya minta teman-teman yang menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab dan juga gunakan gerakan. Isma'il Qur'ana. Saufa asma'ul Qur'ana. Sekali lagi. Isma'il Qur'ana. Saufa asma'ul Qur'ana. Isma'ul Qur'ana. Saufa nasma'ul Qur'ana. Jawab. Isma'ul Qur'ana. Saufa nasma'ul Qur'ana. Baik. Dengarkan Al-Qur'an. Saufa nasma'ul Qur'ana. Segera kami akan mendengarkan Al-Qur'an. Baik. Terakhir, mari kita ulangi sekali lagi. Jawab pertanyaan dengan bahasa Arab dan gerakan. Isma'il Qur'ana. Saufa asma'ul Qur'ana. Isma'ul Qur'ana. Saufa nasma'ul Qur'ana. Baik, silakan di pause videonya teman-teman dan berlatih secara mandiri dengan ulangan 2-3 kali. Baik, alhamdulillah kita masuk bagian kelima dan ini adalah tugas. Teman-teman bisa gunakan tabel ini untuk berlatih sendiri di rumah masing-masing, yaitu alimah.
kata kerja untuk mengetahui. Alima, alimu, alimta, alimtu, alimtum, alimna. Ya'lamu, ya'lamuna. Ta'lamu, a'lamu. Ta'lamuna, na'lamu. Baik, i'lam, i'lamu. La ta'lam, la ta'lamu. Silakan teman-teman berlatih sendiri di rumahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada kata bekerja atau mengerjakan, yaitu amilah. Amila, amilu. Amilta, amiltu. Amiltum, amilna. Ya'malu, ya'maluna. Ta'malu, a'malu. Ta'maluna, na'malu. Ya. Untuk amarnya ada i'mal, i'malu. La ta'mal, la ta'malu. Silahkan berlatih mandiri di rumah masing-masing sebagai tugas. Alhamdulillah, kita masuk bagian ke-6 dan kita telah mempelajari fi'il madhi, bentuk lampau, fi'il mudhari, bentuk sekarang, dan fi'il amar. Di sana juga ada nahi, yaitu kata kerja perintah, dan juga bentuk larangan. Dengan pola yang telah kita sama-sama dapatkan, di sana juga ada fa'ala. Perhatikan perbedaan kata untuk fi'il madhi, di sana perbedaannya ada di bagian akhir. La, lu, ta, tu, tum, nah. Kemudian mudhari ada di bagian awal, ada ya, ta, a, dan na. Dengan tambahan nun untuk mereka yang banyak selain pada nahnu. Dan yang paling sederhana adalah fi'il amar, karena hanya ada dua, if'al untuk satu orang, if'alu untuk banyak orang. Nahi satu orang, la taf'al. Jangan lakukan, la taf'alu untuk banyak orang. Baik, ini 4 pola kata kerja. Perhatikan ya, fataha yaftahu iftah. Pola pertama, yang kedua, pola kedua, nasara yang suruh unsur. Daraba yadribu idrib. Sami'a yasma'u isma'. Masing-masing sudah ditandakan dengan di baris, di harakatnya diberikan warna merah. Fa'ala yaf'alu if'al, ja'ala yaj'alu ij'al. Ini pola pertama. Khalaqa yakhluqu ukhluq, dzakara yadhkuru udhkur, abada ya'budu u'bud. Pola kedua. Daraba yadribu idrib, ghafara yaghfiru ighfir. Ya, ini pola yang ketiga. Ghafara yaghfiru tidak diajarkan. Alima ya'lamu i'lam, amila ya'malu i'mal. Ini pola yang keempat. Sebenarnya ada pola lain, tapi pola yang paling umum kita pelajari 4 pola ini. Baik, untuk mengingatkan pola ini kita bisa menggunakan kata-kata berikut. Untuk fathah, jika kamu membuka Al-Quran, maka nasara, Allah akan menolong kamu. Daraba, jika tidak kamu akan dipukul. Karena itu dengarkan, sami'a. Baik, saya ulangi lagi. Jika kamu membuka Al-Quran, fathah, membuka, Allah akan menolong kamu. Nasara, menolong. Jika tidak, kamu akan dipukul. Daraba, memukul. Karena itu dengarkan, sami'a. Alhamdulillah, materi ke-17 selesai kita pelajari dan kita masuk ke tips belajar. Teman-teman yang dirahmati Allah, rahasia kursus ini. Rahasia besar untuk menghafal. Pada pelajaran terakhir kita telah mempelajari rahasia besar untuk menghafal, yaitu mempelajari kata-kata dengan contohnya. Jika Anda ingat contoh, maka Anda dapat mudah menghafal artinya, mudah mengingat artinya, dan tidak bingung satu sama lain dengan kata atau arti yang lain. Nah, rahasia penting kursus ini, contoh yang mana? Contoh dari sholat, contoh yang kita tahu. Oleh karena itu, semua contoh ini adalah sederhana. Karena kursus ini mengambil contoh dari sholat kita. Itu adalah rahasia penting dari kursus ini. Sederhana, familiar, kemudian juga penuh dengan spiritual, emosional, dan berulang kali kita gunakan. Jadi, ingatlah setiap kata yang digunakan dalam sholat. Jika Anda tidak ingat satu kata tertentu saat membaca Al-Quran dan sholat, maka cobalah untuk mengingat ayat atau bacaan sholat secara lengkap. Contoh, untuk mengingat kata an, kita bisa mengingat dari Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Alhamdulillah di akhir pelajaran ke-17 kita telah belajar 208 kosakata yang terdapat di dalam Quran hampir 39.571 kali. Jangan lupa 7 tugas yang harus kita senantiasa laksanakan, 2 pada tilawah 5 menit dari mushaf dan 5 menit dari hafalan, 2 pada belajar dari buku dan belajar dari kamus, dengarkan MP3 terjemahan kata per kata, sebarkan kursus ini dan baca surat berbeda dalam sholat. Dan jangan lupa doakan diri kita sendiri, Rabbil zidni ilma, dan doakan teman sekelas yang sedang belajar, ya Allah tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Baik, jadilah guru karena cara terbaik belajar adalah dengan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan dan menghafal Al-Qur'an ini. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.